luar biasa, saya bilang pengen saya bisa kayak gitu, saya bilang kan. Dan setelah itu setiap kegiatan-kegiatan beliau selalu saya ikutin, Kang. Dan saya ingat banget kata-kata beliau terkait dengan politik ini jangan kemudian kita serahkan kepada siapapun gitu ya. Orang-orang baik harus turun tangan. Dan kata-kata itu selalu ada di benak saya gitu kan. Kalau Pak Anies ini untuk saya pribadi nih, sebenarnya ini idola saya ini Pak Anies ini. Pemikiran-pemikirannya sangat luar biasa, kenegaraan yang sangat luar biasa gitu kan. Itu sangat mengaspirasi banget untuk saya ini. Soalnya dalam pola kepemimpinannya ini kan betul-betul Pak Anies ini kan sangat bela negara sekali kalau menurut saya. Sehingga kalau untuk bicara masalah Pak Anies untuk menjadi presiden, itu artinya sangat cocok sekali. Karena beliau adalah pemimpin, salah satu pemimpin yang mempunyai jiwa yang sangat aspiratif dan mau menerima, menampung, melihat, mendengar dari Nasdem usul Anies Gibran, jangan mimpi ketinggian. Semua orang tahu Anies ngapain ke Solo sudah pasti karena ada acara besar. Di mana ada acara besar, disitulah Anies akan ikut berpartisipasi demi menebar eksistensi. Saat itu ada acara Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo yang dihadiri puluhan ribu orang. Tentu saja Anies tak akan melewatkan momen tersebut. Jadi sebelum itu ada pertemuan antara Anies dan Gibran. Sebenarnya ini biasa saja walaupun ada sedikit manuver politik di dalamnya. Apa yang dibahas tidak ada yang tahu persis. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengklaim pertemuan antara Anies dan Gibran bukan untuk membahas politik. Enggaklah soal politik, Anies melakukan perjalanan ke Solo bukan dalam rangka itu. Anies ke Solo dalam rangka hadiri haul, kata Ali. Bukan cuma menghadiri haul hingga makan bersama, pertemuan Gibran dan Anies juga dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman tentang pembangunan kota. Ali tidak menepis kemungkinan Gibran untuk dipinang menjadi bakal calon wakil presiden untuk Anies, sebab Ali menilai Gibran sebagai sosok pemimpin muda yang memenuhi kualifikasi dan berpeluang untuk dipantaskan. Ya, tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk jadi cawapres Anies, kenapa tidak, kata Ali. Ini namanya kegeeran, siapa pula yang mau bersanding dengan Anies, PDIP pasti tidak akan tinggal diam. Nasdem tentu saja tidak menolak karena Gibran adalah anak Jokowi dengan mengharapkan suara dukungan yang besar akan mengalir ke Nasdem layaknya air bah. Inilah keuntungan buat Nasdem. Tapi ini enak di Nasdem tapi tak enak di Gibran. Nasdem kan mau enaknya saja. Semenjak mengusung Anies, Nasdem terus meroket ke bawah. Makin lama makin tidak punya harapan. Bahkan Nasdem terkesan pasrah, putus asa dan ngemis dukungan hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Nasdem berubah dari partai yang optimis menjadi tak punya semangat juang. Nasdem pintar membuat narasi dan menggiring opini, entah mungkin belajar dari Anies yang pintar membuat manuver politik. Nasdem harusnya sadar dan introspeksi diri, jangan sembarangan berbicara yang tidak-tidak. Anies antitesis dari Jokowi, Gibran anaknya Jokowi, masa Anies mau disandingkan dengan Gibran? Ini seperti berusaha menyatukan minyak dan air, sulit untuk bersatu. Kalaupun bisa bersatu, pola pikirnya pasti beda. Gibran adalah representasi dari Jokowi, gimana mau klop? Yang ada malah tidak kompak karena saling berseberangan dalam hampir semua hal. Lagi pula belum setengah perjalanan periode jabatan Gibran, masa mau langsung diajak jadi cawapres? Gibran ya rugi karena bakal dianggap terlalu bernafsu. Ini tidak baik buat Gibran dan PDIP juga tidak akan membiarkan ini. Kalau Nasdem hanya mau membandingkan dan menyandingkan mereka demi keuntungan partai, sudahlah. Rakyat sudah tahu apa yang sedang terjadi pada Nasdem. Partai ini sedang gerah dan was-was. Partai ini sedang mencari berbagai cara agar nama partai kembali terkontrol. Dan Anies menjadi sosok yang booming. Dulu Anies pernah diusulkan dengan Ganjar, sekarang bicara tentang kemungkinan duet Anies dengan Gibran. Besok apalagi Anies duet dengan Black Panther untuk mendapatkan dukungan dari Wakanda. Lebih baik sekali yang duetkan Anies dengan Jokowi sebagai cawapresnya. Sudahlah Nasdem, jangan berandai-andai dan halu terlalu tinggi. Nanti kalau jatuh sakitnya tuh di sini. Kecewa itu tidak enak, rasanya nyesek di dada. Konsisten saja usung Anies, jangan banting setir berkali-kali. Penumpang di dalam bisa pusing dan mual. Setialah dengan Anies, cukup sekali Jokowi seperti ditikung gara-gara nafsu mengusung Anies. Kalau tidak teguh pendirian, nanti Nasdem tidak akan dipercaya, dianggap partai yang pelin-pelan dan tidak punya pendirian tetap. Anies cocok kok dengan Aher. Malah saya setuju banget, duet dengan AHY juga bagus. Lebih bagus lagi kalau bisa berduet dengan Novel Bamukmin yang sudah didukung 130 juta orang.
Dijamin Anies bakal menang mudah tanpa perlawanan, berarti di Pilpres 2024 duet-duet seperti ini lebih cocok. Dan tahan lama, satu pemikiran sama pola pikir ibarat air dengan air gampang bersatu. Semua orang tahu Anies ngapain ke Solo sudah pasti karena ada acara besar di mana acara besar disitulah Anies akan ikut berpartisipasi demi menebar eksistensi. Saat itu ada acara Hul Habib bin Muhammad Al-Habsyi di Solo yang dihadiri puluhan ribu orang. Tentu saja Anies tak akan melewatkan momen tersebut, jadi sebelum itu ada pertemuan antara Anies dan Gibran. Sebenarnya ini biasa saja, walaupun ada sedikit manuver politik di dalamnya. Apa yang dibahas tidak ada yang tahu persis. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengklaim pertemuan antara Anies dan Gibran bukan untuk membahas politik. Gaklah soal politik, Anies melakukan perjalanan ke Solo bukan dalam rangka itu. Anies ke Solo dalam rangka hadiri haul, kata Ali. Bukan cuma menghadiri haul hingga makan bersama, pertemuan Gibran dan Anies juga dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman tentang pembangunan kota. Ali tidak menepis kemungkinan Gibran untuk dipinang menjadi bakal calon wakil presiden untuk Anies. Sebab Ali menilai Gibran sebagai sosok pemimpin muda yang memenuhi kualifikasi dan berpeluang untuk dipantaskan. Ya, tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk jadi cawapres Anies, kenapa tidak, kata Ali. Nasdem usul Anies Gibran, jangan mimpi ketinggian. Semua orang tahu Anies ngapain ke Solo sudah pasti karena ada acara besar. Di mana ada acara besar, disitulah Anies akan ikut berpartisipasi demi menebar eksistensi. Saat itu ada acara Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo yang dihadiri puluhan ribu orang. Tentu saja Anies tak akan melewatkan momen tersebut. Jadi sebelum itu ada pertemuan antara Anies dan Gibran. Sebenarnya ini biasa saja, walaupun ada sedikit manuver politik di dalamnya. Apa yang dibahas tidak ada yang tahu persis. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengklaim pertemuan antara Anies dan Gibran bukan untuk membahas politik. Enggaklah soal politik, Anies melakukan perjalanan ke Solo bukan dalam rangka itu. Anies ke Solo dalam rangka hadiri haul, kata Ali. Bukan cuma menghadiri haul hingga makan bersama, pertemuan Gibran dan Anies juga dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman tentang pembangunan kota. Ali tidak menepis kemungkinan Gibran untuk dipinang menjadi bakal calon wakil presiden untuk Anies, sebab Ali menilai Gibran sebagai sosok pemimpin muda yang memenuhi kualifikasi dan berpeluang untuk dipantaskan. Ya, tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk jadi cawapres Anies, kenapa tidak, kata Ali. Ini namanya kegeeran, siapa pula yang mau bersanding dengan Anies? PDIP pasti tidak akan tinggal diam. Nasdem tentu saja tidak menolak karena Gibran adalah anak Jokowi dengan mengharapkan suara dukungan yang besar akan mengalir ke Nasdem layaknya air bah. Inilah keuntungan buat Nasdem. Tapi ini enak di Nasdem tapi tak enak di Gibran. Nasdem kan mau enaknya saja. Semenjak mengusung Anies, Nasdem terus meroket ke bawah. Makin lama makin tidak punya harapan, bahkan Nasdem terkesan pasrah, putus asa dan ngemis.